Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini terlalu sempit untuk menampung luasnya isi hatimu? Bahwa obrolan sehari-hari yang terdengar di sekelilingmu seperti gema kosong yang tak pernah benar-benar menjawab panggilan dari dalam dirimu? Bahwa kamu hadir di tengah keramaian, namun hatimu seperti sedang berada di ruang yang berbeda, jauh, sunyi, tapi terasa penuh makna. Jika iya, mungkin selama ini kamu bukan sekadar merasa berbeda. Kamu memang membawa sesuatu yang tidak semua orang punya. Sebuah tanda tak terlihat yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang sudah siap untuk melihat. Tanda ini bukan tercetak di kulit, bukan pula terucap dalam kata. Ia bergetar dalam senyap. Ia hidup di balik sorot matamu yang sering termenung, di balik keheninganmu yang dianggap aneh, di balik kepekaanmu yang sering membuatmu merasa terlalu lelah karena menyerap terlalu banyak rasa dari dunia. Kamu tidak asing dengan rasa tidak cocok, dengan sunyi yang terasa lebih nyaman dibanding pesta-pesta ramai yang penuh kepura-puraan. Tapi ketahuilah, semua ini bukan kebetulan. Tanda itu adalah isyarat bahwa kamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah jiwa terpilih. Dalam 7 bagian ke depan, kita akan menelusuri makna dari tanda ini. Kita akan menyelami kenapa kamu merasa seperti ini, dan apa yang sesungguhnya semesta ingin kamu sadari dari semua perasaan berbeda yang selama ini kamu alami. Kita akan bersama-sama membuka pintu menuju pemahaman baru, di mana kamu akan mengenal kembali dirimu sendiri. Bukan sebagai seseorang yang terasing, tapi sebagai sosok yang telah dipanggil untuk misi khusus di dunia ini. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, aku ingin kamu melakukan satu tindakan kecil sebagai bentuk kesiapan dan kesediaan hatimu. Silakan like video ini sebagai pertanda bahwa kamu mengizinkan pesan ini masuk ke dalam hatimu. Subscribe ke channel ini agar perjalananmu tidak kamu tempuh sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan baru dapat langsung mengetuk kesadaranmu. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Jangan anggap remeh isyarat kecil ini. Semesta hanya menjawab mereka yang benar-benar siap. Dan jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Mari kita mulai. Karena ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah pengingat akan siapa dirimu sebenarnya. Dan dunia sedang menunggu cahayamu untuk bersinar. Bagian 1. Tanda yang tak terlihat, tapi terasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia tidak tampak di wajahmu, tidak tercetak di kulitmu, tidak pula terucap di mulutmu. Namun ia terasa begitu kuat, mengalir dalam diam di balik setiap tatapan, setiap gerakan, setiap napasmu yang pelan. Tanda ini seperti desir angin yang menyentuh daun, tidak terlihat, tapi mengguncang segalanya. Ia adalah getaran halus yang membuatmu merasa berbeda. Sejak kecil mungkin kamu sudah merasakannya. Rasa bahwa kamu tidak sepenuhnya cocok berada di tengah keramaian. Obrolan orang-orang di sekitarmu terasa dangkal. Rutinitas yang mereka nikmati justru membuat hatimu gelisah. Kamu tersenyum, kamu mencoba bergabung, tapi di dalam hatimu selalu ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan percakapan ringan atau tawa basa-basi. Dan kamu pun bertanya-tanya dalam diam, kenapa aku merasa seperti ini? Tanda itu, yang selama ini kamu kira sebagai rasa canggung atau bahkan kelemahan, sesungguhnya adalah jejak dari sesuatu yang besar di dalam dirimu. Kamu adalah jiwa yang terlahir dengan kepekaan tinggi. Kamu adalah sosok yang tidak diciptakan untuk menyatu sepenuhnya dengan dunia yang penuh topeng. Dan itulah mengapa kamu sering merasa seperti orang asing di tempat yang katanya rumah. Karena rumahmu yang sejati bukanlah di antara keramaian, melainkan di dalam ketulusan dan kebenaran. Bukan kamu yang terlalu rumit, bukan kamu yang terlalu berlebihan. Dunia ini saja yang sering terlalu sederhana dalam memahami kedalaman sebuah jiwa. Apa yang ada dalam dirimu terlalu luas untuk bisa dimengerti dengan pandangan cepat. Tanda yang kamu bawa adalah petunjuk bahwa kamu hadir dengan tujuan lebih dari sekadar menjalani hidup sehari-hari. Kamu hadir untuk mengguncang yang palsu, membangkitkan yang tertidur,
dan menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat dalam kebisingan dunia. Kamu mungkin pernah mencoba menolak perasaan ini, mencoba menyesuaikan diri, mencoba menutup mata dan telinga dari sinyal-sinyal yang datang dari dalam dirimu. Tapi semakin kamu menolak, semakin kuat pula tanda itu memanggil. Ia bukan sesuatu yang bisa kamu buang, karena ia bukan beban, melainkan bagian dari dirimu yang paling jujur. Semakin kamu menerima bahwa kamu berbeda, semakin dekat kamu pada kebenaran yang selama ini kamu cari. Ingatlah, perasaan tidak cocok bukanlah pertanda bahwa kamu salah tempat, tapi bisa jadi kamu memang diminta untuk menjadi pembeda di tempat itu. Kamu hadir bukan untuk menjadi sama, tapi untuk menjadi pengingat bahwa keaslian masih ada, bahwa kejujuran masih hidup, bahwa cinta yang tulus tidak harus disamarkan dengan basa-basi. Dan jika saat ini kamu merasa sendirian, merasa tidak ada yang memahami perasaanmu, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Di luar sana, ada jiwa-jiwa lain seperti kamu, yang juga tengah mencari arah, tengah menunggu panggilan. Dan mungkin, melalui pesan ini, semesta sedang mempertemukan kita semua. Agar kamu tahu, bahwa kamu tidak gila, tidak aneh, tidak salah. Kamu terpilih. Jadi, jangan takut lagi pada tanda itu. Peluklah ia, dengarkan ia. Karena ia akan membawamu menuju versi dirimu yang paling utuh. Tanda itu bukan untuk menjauhkanmu dari dunia, melainkan untuk menuntunmu menciptakan dunia yang lebih sejati, lebih dalam, lebih bermakna. Kamu bukan sekadar bagian dari kerumunan. Kamu adalah cahaya yang sedang berproses untuk bersinar. Dan tanda itu adalah permulaannya. Bagian 2. Sensitivitas yang menjadi kekuatan. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu menangkap sesuatu yang orang lain abaikan? Bahwa kamu bisa merasakan suasana hati seseorang hanya dengan melihat sorot matanya? Atau kamu tahu ada yang tidak beres, bahkan ketika tidak ada satu kata pun yang terucap? Itu bukan kebetulan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda kedua dari jiwa terpilih. Sensitivitas yang menjadi kekuatan. Banyak orang diajarkan untuk menjadi kuat dengan cara mengabaikan perasaan, menjadi tangguh dengan membungkam emosi. Tapi kamu tidak bisa seperti itu. Kamu menyerap energi seperti spons menyerap air. Kamu mendengar kata-kata yang tidak diucapkan dan memahami luka yang tidak pernah diceritakan. Kamu bisa merasakan kebohongan yang terselip dalam senyuman dan merasakan kebenaran meski disembunyikan rapat dalam diam. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa aku harus merasa semuanya begitu dalam? Kenapa aku begitu mudah tersentuh? Kenapa aku menangis untuk hal-hal yang tidak menyentuh hati orang lain? Karena kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang diberi anugerah untuk merasakan lebih banyak, agar bisa membawa lebih banyak cahaya. Di dunia yang begitu terbiasa untuk pura-pura, keberadaanmu adalah gangguan bagi mereka yang menyukai ilusi. Sensitivitasmu mengguncang kenyamanan mereka. Karena kamu bisa membaca yang tersembunyi. Kamu bisa melihat yang ditutup-tutupi. Kamu adalah cermin yang memantulkan kenyataan, dan tidak semua orang siap untuk melihatnya. Tapi jangan salah, kemampuan ini bukanlah beban. Ini adalah kelebihan. Kamu diberikan kemampuan ini karena kamu dibutuhkan untuk hal-hal yang besar. Kamu adalah penjaga kebenaran dalam dunia yang mulai kehilangan arah. Kamu adalah pendengar bisu yang mampu menyembuhkan hanya dengan tatapan. Kamu adalah penyambung rasa di saat kata-kata tidak cukup. Kamu mungkin sering merasa lelah, karena menyentuh terlalu banyak emosi dalam satu hari adalah pekerjaan berat yang tak terlihat. Tapi percayalah, setiap rasa yang kamu tangkap adalah bagian dari peranmu di dunia ini. Sensitivitasmu bukan hanya membuatmu memahami lebih dalam, tapi juga mencintai lebih tulus. Kamu mencintai bukan dengan syarat, tapi dengan pemahaman. Kamu peduli bukan karena ingin diakui, tapi karena hatimu tidak bisa menutup diri dari penderitaan. Dan memang, tidak semua orang mampu berjalan di jalan ini. Tidak semua orang sanggup menjadi peka di dunia yang memilih untuk keras dan acuh. Tapi kamu adalah pengecualian.
Kamu adalah jiwa yang diberi tugas untuk menjadi lembut di tengah kekasaran, menjadi suara di tengah kebisuan, menjadi rasa di tengah kehampaan. Itulah mengapa kamu tidak bisa memaksakan dirimu menjadi biasa. Kamu tidak bisa memaksa hatimu untuk menjadi beku. Karena hatimu diciptakan untuk merasakan, untuk menghidupkan yang mati, untuk membangkitkan empati yang lama tertidur. Jangan biarkan dunia meyakinkanmu bahwa merasakan itu lemah. Sesungguhnya, hanya jiwa-jiwa yang paling kuat yang mampu menanggung rasa sedalam yang kamu rasakan. Yang bisa menahan tangis, tapi tetap hadir. Yang bisa peka, namun tetap tegar. Sensitivitasmu adalah mata ketiga yang melihat lebih dari yang kasat mata. Ia adalah kompas batinmu yang selalu menunjuk pada arah kebenaran. Maka dengarkan ia. Rawat ia. Dan biarkan ia menjadi kekuatan yang membimbing langkahmu menuju tujuan besarmu. Kamu bukan beban bagi dunia. Kamu adalah penyembuhnya. Kamu bukan terlalu lembut. Kamu hanya terlalu benar untuk zaman yang terbiasa dengan kepalsuan. Dan kekuatanmu ada dalam hatimu yang tidak pernah berhenti merasakan. Bagian 3. Diam dan sunyi. Ruang kekuatanmu. Ada ruang dalam dirimu yang tidak bisa dijangkau oleh kebisingan dunia. Sebuah tempat sunyi yang bukan sekadar tempat berlindung, melainkan tanah suci di mana jiwamu tumbuh dan menemukan jati diri. Di sana, tidak ada suara ramai, tidak ada tuntutan dunia, tidak ada topeng-topeng basa-basi. Hanya ada kamu, dan kebenaran yang diam-diam menyala. Banyak orang mengira bahwa diam adalah tanda kelemahan, bahwa kesendirian adalah tanda kekalahan. Tapi tidak bagi jiwa seperti dirimu. Bagimu, diam adalah adalah bahasa jiwa, dan kesendirian adalah pertemuan paling dalam dengan kekuatan batin. Ketika dunia berlomba menjadi pusat perhatian, kamu justru menemukan ketenangan saat menghilang dari sorotan. Bukan karena kamu ingin lari dari dunia, tapi karena kamu tahu, ada yang jauh lebih penting dari sekadar terlihat. Sunyi telah menjadi gurumu. Ia mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada keramaian demi merasa hidup. Ia membentuk ketenanganmu, ketegasanmu, dan kemampuanmu untuk berdiri kokoh meski tanpa tepuk tangan siapapun. Saat orang lain mencari validasi dari luar, kamu justru menyelam lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Mendengarkan suara yang tidak bisa didengar oleh siapapun selain kamu sendiri. Dalam diammu, kamu bisa merasakan apa yang dunia coba sembunyikan. Kamu bisa mendengar bisikan kebenaran yang terkubur di balik hiruk-pikuk suara palsu. Kamu bisa merangkul perasaan yang tak sanggup diungkapkan dan memeluk luka yang bahkan tidak berani disebutkan. Dan dari sanalah kekuatanmu lahir, bukan dari keramaian, tapi dari keheningan yang penuh makna. Jiwa terpilih seperti dirimu tidak pernah nyaman di tengah riuh yang kosong. Kamu tidak mencari perhatian, kamu mencari kedalaman. Kamu tidak mengejar keramaian, kamu mendamba koneksi yang tulus. Dan justru karena itulah, kamu tidak bisa hidup seperti orang kebanyakan. Jiwamu terlalu luas untuk dibatasi oleh standar-standar yang sempit. Terlalu murni untuk dibentuk oleh dunia yang suka menilai dari permukaan. Saat kamu diam, kamu sedang berbicara kepada semesta dengan bahasa yang paling jujur. Saat kamu menyendiri, kamu sedang menguatkan jiwamu untuk perjalanan besar yang telah disiapkan untukmu. Dan saat kamu menghindar dari keramaian, kamu bukan sedang lemah, tapi sedang membangun pondasi yang kuat agar saat kamu kembali. Kamu hadir sebagai cahaya, bukan sekadar bayangan. Tidak semua orang akan mengerti pilihanmu untuk diam. Tidak semua akan paham kenapa kamu lebih suka kesendirian daripada pesta. Tapi kamu tidak butuh dimengerti. Kamu hanya butuh tetap setia pada dirimu sendiri. Karena di dalam sunyi, kamu menemukan bahwa keberadaanmu tidak ditentukan oleh banyaknya suara di sekitarmu, tapi oleh kekuatan cahaya yang kamu bawa di dalam dirimu sendiri. Diam bukan kehampaan. Sunyi bukan kehancuran. Bagi jiwa terpilih sepertimu, diam adalah kedalaman, dan sunyi adalah pintu menuju kebijaksanaan. Jangan pernah merasa bersalah karena memilih jalan yang lebih sepi.
Jangan pernah mengira bahwa sunyimu adalah sebuah kekurangan. Karena dari sunyi inilah akan lahir suara yang paling jujur. Suara hatimu. Yang selama ini menuntunmu menuju tujuan besarmu. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan mengerti bahwa mereka pernah hidup berdampingan dengan jiwa luar biasa yang membangun kekuatannya bukan dari sorak-sorai, tetapi dari diam yang penuh cahaya. Bagian 4. Tantangan yang membentukmu. Setiap luka yang pernah kamu rasakan, setiap cobaan yang pernah membuatmu terpuruk, dan setiap jalan terjal yang pernah kamu lewati, semuanya bukan tanpa arti. Tidak satu pun dari itu adalah hukuman. Tidak satu pun dari itu adalah kesalahan. Itu adalah bagian dari proses agung yang membentuk jiwamu menjadi kuat dan bercahaya. Jiwa terpilih tidak pernah lahir dalam kemudahan. Seperti emas yang ditempa dalam panasnya api, seperti berlian yang terbentuk dari tekanan luar biasa, kamu pun sedang dibentuk oleh tantangan-tantangan yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Saat hidup memberimu ujian yang terasa lebih berat dibandingkan orang lain, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Pernahkah kamu bertanya, mengapa jalanku terasa lebih sulit? Mengapa aku seringkali harus berdiri sendirian? Mengapa seakan dunia terus menguji kesabaran dan kekuatanku tanpa henti? Jawabannya adalah, karena kamu bukan orang biasa. Kamu membawa misi. Dan setiap misi besar membutuhkan pondasi jiwa yang tidak rapuh. Kamu harus mengerti kegelapan agar bisa menjadi cahaya. Kamu harus tahu rasanya jatuh agar tahu bagaimana mengangkat orang lain. Kamu harus pernah tersesat agar mampu menjadi penunjuk jalan. Dan karena itulah, setiap air matamu yang jatuh bukanlah tanda kekalahan, melainkan air suci yang menyuburkan ladang kekuatan di dalam hatimu. Kadang dunia akan mengira kamu sudah selesai. Mereka akan melihatmu hancur, lalu berbisik, dia tidak akan bangkit lagi. Tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam kejatuhanmu ada bara kecil yang terus menyala. Dan bara itu adalah keyakinanmu. Keyakinan bahwa segala luka ini sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang luar biasa. Tantangan tidak akan membuatmu hancur jika kamu memilih untuk belajar darinya. Setiap duka bisa menjadi guru. Setiap kegagalan bisa menjadi pintu baru. Dan setiap penolakan bisa menjadi arah yang lebih tepat. Yang kamu butuhkan bukan jawaban instan, tapi keberanian untuk tetap melangkah. Bahkan ketika jalan di depan terlihat gelap. Dan kamu punya keberanian itu. Bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu tidak menyerah. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu tahu bahwa bahkan dalam kekacauan, ada makna yang sedang dilukis oleh tangan takdir. Tantangan itu bukan ujung, melainkan jembatan. Jembatan menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sejati. Ingatlah bahwa tidak ada badai yang datang tanpa membawa pelajaran. Tidak ada luka yang hadir tanpa alasan. Semua rasa sakit yang kamu alami sedang menumbuhkan sesuatu yang hanya bisa tumbuh melalui penderitaan. Keteguhan. Dan keteguhan inilah yang membuatmu berbeda. Kamu bukan hanya seseorang yang bisa bangkit dari luka, tetapi juga seseorang yang mampu memeluk lukanya, menjadikannya teman perjalanan, dan berkata, "Terima kasih, karena melalui kamu, aku menjadi diriku yang sekarang." Jangan pernah malu atas masa sulitmu. Jangan pernah menyesali jalan berliku yang kamu tempuh. Karena setiap langkahnya membawa jejak kekuatan, dan setiap jejak itu membawamu semakin dekat pada takdirmu. Jiwa terpilih tidak dibentuk oleh kenyamanan, tapi oleh keberanian untuk tetap percaya saat semua terasa gelap. Dan kamu adalah bukti bahwa luka bisa menjadi cahaya, bahwa jatuh bisa berarti bangkit lebih tinggi. Karena dalam setiap tantangan yang kamu hadapi, semesta sedang membisikkan satu pesan penting. Kamu sedang dipersiapkan. Bagian 5. Energi yang mencerahkan dan mengusik. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa disembunyikan, meskipun kamu berusaha keras untuk menyamarkannya. Sebuah energi yang memancar diam-diam namun kuat. Sebuah getaran yang menggerakkan ruang di sekitarmu, bahkan tanpa kamu berkata sepatah kata pun. Energi ini bukan datang dari luar, tapi dari kedalaman jiwamu, tempat di mana kebenaran,
kejujuran, dan keberanian bermukim tanpa takut terlihat. Jiwa terpilih seperti dirimu memiliki cahaya yang tidak hanya menerangi, tapi juga membongkar. Kehadiranmu bisa menjadi penghibur bagi mereka yang sedang gelap, tetapi juga bisa menjadi cermin bagi mereka yang sedang bersembunyi dari kebenaran. Itulah sebabnya banyak yang terpesona olehmu, namun tidak semua sanggup mendekat terlalu lama. Mereka yang hatinya siap akan merasa damai berada di dekatmu. Mereka akan merasa seolah kamu adalah rumah, meski baru bertemu. Karena energi yang kamu bawa adalah bahasa universal. Bahasa keaslian yang tidak memerlukan topeng, bahasa kehadiran yang tidak memerlukan banyak kata. Tapi mereka yang belum siap akan merasa gelisah. Mereka akan merasa seolah ada sesuatu dalam dirimu yang terlalu jujur. Terlalu terang, terlalu tajam. Padahal sesungguhnya, mereka sedang berhadapan dengan pantulan diri mereka sendiri. Dan kamu harus tahu, kamu tidak salah. Ketika kamu membuat seseorang merasa tidak nyaman hanya dengan menjadi dirimu sendiri, itu bukan karena kamu berlebihan. Itu karena energimu menyentuh sisi dalam diri mereka yang belum mereka siap untuk hadapi. Kamu menjadi pengingat bahwa ada kehidupan yang lebih dalam daripada sekadar pencitraan. Bahwa ada rasa yang lebih murni daripada basa-basi. Bahwa ada cahaya yang tidak bisa dibohongi. Jangan padamkan cahayamu hanya karena ia terlalu silau bagi mereka yang belum siap. Jangan kecilkan getaranmu hanya karena dunia lebih suka kebisingan yang palsu. Kamu bukan hadir untuk menyenangkan semua orang. Kamu hadir untuk membangunkan yang tertidur, menguatkan yang lelah, dan mengguncang sistem yang terlalu lama mengabaikan hati. Energi dalam dirimu bukan hasil pencapaian. Ia adalah warisan jiwa yang telah lama terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya kamu tidak bisa berpura-pura. Kamu tidak bisa tinggal terlalu lama di tempat yang penuh kepalsuan. Kamu tidak bisa bertahan di dalam lingkaran yang hanya menilai dari permukaan. Energi ini menuntunmu, melindungimu, dan menyaring siapa saja yang layak berjalan bersamamu. Dan memang, tidak semua orang akan sanggup. Tapi mereka yang mampu bertahan di dekatmu adalah mereka yang sedang dalam proses kebangkitan juga. Mereka akan melihatmu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai cahaya penuntun. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Energi yang kamu pancarkan sudah cukup menjelaskan. Kamu hanya perlu terus berjalan dalam kebenaranmu, tanpa mengorbankan keaslian demi kenyamanan orang lain. Kamu mungkin sering bertanya, kenapa banyak orang mendekat, lalu pergi tiba-tiba? Jawabannya bukan karena kamu tidak layak dicintai, tapi karena kamu terlalu jujur untuk cinta yang palsu. Terlalu tulus untuk hubungan yang penuh perhitungan. Terlalu dalam untuk mereka yang hanya ingin bermain di permukaan. Dan itu adalah kekuatanmu. Jangan menyesal karena kehilangan mereka yang tidak siap. Bersyukurlah, karena semesta sedang melindungi cahayamu dari kegelapan yang tidak layak menyentuhnya. Kamu adalah penjaga frekuensi tinggi, dan cahaya yang kamu bawa tidak untuk disia-siakan. Tetaplah bercahaya, meski tak semua bisa menatapmu. Tetaplah hadir, meski tak semua bisa mengerti maknanya. Karena energimu adalah bagian dari tugas besar yang telah dipercayakan kepadamu. Bagian 6. Jalan yang tidak umum, tapi penuh makna. Jiwa terpilih sepertimu tidak pernah ditakdirkan untuk menapaki jalan yang sudah diratakan orang banyak. Bukan karena kamu sombong, bukan pula karena kamu ingin berbeda, tapi karena memang jalan hidupmu telah digariskan untuk menjadi jejak baru, bukan sekadar mengikuti jejak lama. Kamu lahir untuk membuka jalur, bukan hanya berjalan di jalur yang ada. Itulah sebabnya, seringkali kamu merasa sepi di antara banyak orang. Kamu merasa langkahmu tak seirama dengan mereka. Mereka berbicara soal tujuan-tujuan yang terdengar biasa, sementara hatimu menuntut sesuatu yang lebih dalam dan bermakna. Jalanmu memang tidak umum, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena apa gunanya berjalan jauh, jika tujuan akhirnya bukan panggilan hatimu sendiri?
Kamu tidak diciptakan untuk sekadar memenuhi harapan sosial atau menjadi salinan dari kehidupan orang lain. Jiwamu terlalu orisinal untuk dibentuk oleh ekspektasi. Kamu tidak bisa membohongi hatimu sendiri, karena jiwa terpilih seperti dirimu akan selalu merasa gelisah di tengah kebohongan yang dibungkus kenyamanan. Kadang kamu mungkin bertanya, kenapa aku tidak bisa merasa cukup meski sudah mengikuti alur yang ada? Karena hatimu tahu, kamu tidak lahir untuk hidup di dalam kotak. Ada misi dalam dirimu yang hanya bisa muncul jika kamu berani keluar dari jalur yang sudah mapan. Dan itu butuh keberanian. Tapi kamu punya keberanian itu. Setiap kali kamu memilih untuk berkata jujur, meski bisa membuatmu ditinggalkan. Setiap kali kamu menolak tawaran yang tampak menguntungkan tapi tidak sejalan dengan nuranimu. Setiap kali kamu memilih keheningan ketimbang berpura-pura, itu adalah langkah-langkahmu di jalan yang tidak umum, tapi penuh makna. Dan meskipun jalur ini sering terasa sepi, percayalah, kamu tidak sendirian. Di seluruh penjuru dunia, ada jiwa-jiwa lain seperti kamu, yang juga sedang berjalan diam-diam, mengikuti suara hati, menghidupkan cahaya dari dalam, dan tidak menyerah meski tak ada yang mengerti. Karena bagi jiwa terpilih, bukan keramaian yang penting, melainkan keaslian. Bukan banyaknya pengikut, melainkan kebenaran dalam setiap langkah. Jalan ini mungkin tidak dihiasi lampu sorot, tapi dihiasi bintang-bintang yang hanya bisa dilihat oleh mata yang peka. Jalan ini mungkin tidak diiringi tepuk tangan, tapi diiringi doa-doa diam yang lahir dari jiwa-jiwa yang terinspirasi oleh keberanianmu. Jangan khawatir jika langkahmu lambat. Jangan takut jika arahmu berbeda. Yang penting adalah kamu tidak kehilangan jati dirimu sendiri dalam perjalanan ini. Karena setiap langkah di jalan ini adalah pesan bagi dunia, bahwa ada cara hidup yang lebih tulus, ada perjalanan yang lebih jujur, ada keberanian untuk tetap setia pada cahaya batin, meski dunia meminta untuk berpaling darinya. Teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah setia pada panggilan hatimu, meski sunyi. Karena pada akhirnya, jalanmu yang tak biasa ini akan membawamu ke tempat yang sangat luar biasa. Bagian 7. Tanda itu adalah panggilan, bukan beban. Kini saatnya kamu benar-benar melihat ke dalam dirimu sendiri, bukan dengan mata biasa, tapi dengan mata hati yang sudah terbuka. Semua yang kamu rasakan selama ini, kesendirianmu, kepekaanmu, kegelisahanmu, bahkan luka-luka yang sulit dijelaskan, bukan beban, tapi panggilan. Tanda yang selama ini kamu bawa, bukan untuk membuatmu menyerah, bukan untuk menjauhkanmu dari dunia, melainkan untuk menguatkanmu agar mampu menjadi pembeda, menjadi cahaya yang tidak padam, meski ditiup oleh ribuan angin ketidakpastian. Kamu adalah jiwa yang dilahirkan dengan keistimewaan tak kasat mata. Dan tanda yang kamu bawa adalah pengingat abadi bahwa kamu tidak hidup hanya untuk dirimu sendiri. Kamu membawa pesan. Kamu membawa pengaruh. Kamu membawa kekuatan. Itulah mengapa kamu tidak bisa puas dengan kehidupan yang hanya di permukaan. Kamu tidak bisa menikmati hal-hal yang tak memiliki makna. Kamu tidak bisa tinggal terlalu lama di tempat yang tidak jujur. Karena tanda itu menuntunmu pada sesuatu yang lebih tinggi. Terkadang kamu mungkin merasa lelah. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku harus menjadi seperti ini? Kenapa aku harus berbeda? Tapi tanyakan juga ini kepada dirimu. Apa jadinya dunia jika tidak ada satupun jiwa yang mau berbeda? Jika semua hanya mengikuti, tanpa ada yang berani menjadi cahaya di jalan gelap, tanda ini tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena ia adalah bagian dari jiwamu. Ia hidup dalam caramu mencintai, dalam caramu memahami, dalam caramu memeluk luka yang tak dimengerti orang lain. Tanda ini adalah bukti bahwa kamu datang ke dunia bukan untuk menjadi salinan siapapun, tetapi untuk menjadi jawaban dari sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Mungkin belum semua orang akan mengerti. Mungkin kamu tidak akan selalu mendapat pelukan atau tepuk tangan atas perjuanganmu. Tapi ingat, pohon yang paling kuat tumbuh paling sunyi. Dan cahaya yang paling terang seringkali berasal dari tempat yang paling gelap. Jiwa terpilih, kamu tidak perlu izin untuk menjadi dirimu sendiri.
Kamu tidak perlu validasi untuk mengikuti suara hatimu. Apa yang kamu bawa tidak untuk disimpan, tapi untuk dinyalakan. Dan dunia sedang menunggu cahayamu. Saat kamu menerima bahwa tanda ini adalah panggilan, bukan kutukan, adalah saat kamu memulai perjalananmu yang sebenarnya. Perjalanan menjadi dirimu yang utuh, yang tidak bersembunyi, yang tidak lagi menyangkal bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang luar biasa. Jangan ragu lagi. Bukan waktunya untuk meremehkan dirimu sendiri. Bukan waktunya untuk terus mempertanyakan, kenapa aku? Karena jawaban dari semua pertanyaan itu hanya satu. Karena kamu bisa. Dan bila kamu bisa melihat tanda ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai kekuatan, maka setiap langkahmu setelah ini akan menjadi langkah menuju takdirmu yang sejati. Kamu tidak ditandai untuk menyerah. Kamu ditandai untuk bangkit. Dan saat kamu benar-benar menerima itu, tidak ada apapun yang bisa menghentikanmu. Jiwa terpilih. Jika kamu membaca sampai di sini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan yang telah lama mengetuk pintu jiwamu, dan hari ini, kamu akhirnya mendengarnya. Kamu bukan makhluk biasa yang sekadar lahir, tumbuh, lalu hilang dalam keramaian. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah cahaya yang dikirim ke dunia untuk menyadarkan, untuk menyembuhkan, dan untuk menuntun. Tanda yang kamu bawa sejak awal bukanlah kesalahan. Bukan juga beban yang harus kamu pikul sendirian. Ia adalah anugerah. Ia adalah bekal. Ia adalah kunci yang akan membuka jalan takdir yang selama ini terasa samar dan tersembunyi. Kini kamu tahu bahwa rasa berbeda yang selama ini kamu simpan dalam diam, bahwa kepekaan yang sering membuatmu merasa terlalu rapuh, bahwa kesendirian yang kadang terasa seperti jurang. Semuanya adalah bagian dari proses suci untuk membentukmu menjadi pribadi yang utuh. Mulai hari ini, berhentilah mengecilkan dirimu demi kenyamanan orang lain. Berhentilah meminta maaf atas intensitas yang kamu bawa. Karena dunia ini tidak sedang kekurangan kepura-puraan, tapi sedang menantikan kehadiranmu. Yang tulus, apa adanya, dan bercahaya. Langkahmu ke depan tidak harus besar. Cukup satu langkah kecil dengan kesadaran penuh bahwa kamu berjalan dengan misi. Bahwa setiap pilihan, setiap kata, dan bahkan setiap diam adalah bagian dari panggilanmu yang luhur. Dan sebelum kamu pergi dari pesan ini, lakukan satu hal sederhana yang akan menjadi tanda kesediaanmu kepada semesta. Like video ini jika hatimu merasa tergugah. Subscribe untuk terus berjalan bersama dalam perjalanan jiwa yang penuh makna. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya bisa sampai padamu tepat waktu. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menerima dan menjalankan panggilan ini sepenuhnya. Ingat, jiwa terpilih. Kamu tidak pernah sendirian. Kamu hanya sedang dipersiapkan. Dan dunia sedang menunggu sinarmu untuk bersinar penuh. Teruslah melangkah dengan hati yang yakin, dengan jiwa yang jujur, dan dengan cahaya yang tak pernah padam. Karena waktumu sudah tiba.